Hit it really punya bos. Keep it stronger, don't stop. Hit it really punya bos. Get it body power up. Hit it really punya bos. Keep it stronger, don't stop. Hit it really punya bos. Get it body power up. Hai teman-teman, dimanapun kalian semua berada. Hari ini kita jumpa lagi di podcast kita yang paling gokil, paling seru, paling nggak tahu deh ya apa. Paling basah. Iya, tuh. paling basah. Paling basah. Dimanapun kalian berada, Masih tetap di keringat. dia. Ada. Nggak, tadi masih kosong bangkunya. Iya. Sekarang ada dia. Ser. Dari mana sih? Kok tiba-tiba dia muncul gitu? Itu. Maksudnya dia dari mana? Kok Iya, tiba-tiba nongol makanya. di sini? Ketawa lagi. Oke, kita berjumpa dengan salah satu bintang tamu yang benar-benar kita tunggu-tunggu dari kemarin, yang kita susah banget manggilnya ke sini, teman-teman. Orangnya Ada sibuk. aja halangannya. Orangnya sibuk. Banget, sumpah. Jadi Biasa jam terbang udah di atas rata-rata. ya, makanya jadi susah. Akhirnya dia datang ke sini. Jangan sepi-sepi dong. Oke, kayaknya kita nggak usah pakai ABCD Orang lagi. udah pada penasaran, jangan terlalu panjang lebar. Iya, Orang penasaran, bener ada banget. siapa di sini? Bener banget. Mari kita tanya dan kita kulik. Mas, siapa sih Anda? Siapa ya? Amnesia, Mas. Saking panasnya tadi dari rumah dia ke sini. Oh iya, sangat panas sekali. Terus Gimana perjalanannya tuh gimana? Aduh, Nah. ya tadi itu sedikit lagi dan nggak enak badan aja, cuman nggak masalah. demi keringat dia datang ke sini loh. Luar biasa. Gak enak badan juga tetap datang. Pasti pulang dari sini sembuh. Ya sembuh. Oke. Tunggu aja nanti. Perkenalkan diri sih. Perkenalkan diri dulu. Siapa? Perkenalan diri Ya. dulu ya. Mm-mm. Kayak di depan kelas SD. Iya. Iya. Halo. Ini perkenalan diri benar. Iya benar. Pernah Nama gini. lengkap? Nama lengkap boleh, panggilan boleh. Oke. Oke. Nama Andri Febri Prasetyo. Biasa dipanggil Febri. Oke. Ya itu aja tuh gimana? Oh, ini. Itu aja atau gimana? Jadi di sini kita punya Mas Feb. Mas Febri. Mas Febri ini kita akan kulik. Masih penasaran tadi punya bio ini apa sih sebenarnya Mas Febri ini? Pasti orang, ada Mas Febri di sana. Pasti ada beberapa orang di luar sana udah Ya penasaran. tetap tahu dong. Udah tahu, Betul. tapi tetap penasaran Nah, juga. tetap penasaran. Ini Ya. kira-kira Mas Feb hadir di keringat dia nih. Iya, apa nih gitu. ya? Boleh dijelaskan track recordnya Mas Feb. Sebagai Mas Febri apa? Sebagai apa? Di bidang Bintang keringat. tamu kan? Iya. Kalau di sini bintang tamu. Di sini memang bintang tamu. Iya, di sini sebagai bintang tamu itu dirimu ditanya, Mas. Oh gitu. Karirmu apa ya? Apa yang kau lakukan di bidang keringat? Track record di bidang keringat. Nah, apa? Keringat di mana? Massage. Aduh. Gimana? Pernah massage? Gimana sih pertanyaannya? Itu enggak. Enggak. Ya itu nanti sedikit menyentuh itu. Oke. Jangan seperti ini tuh langsung saja. Banyak juga tidak apa-apa. Banyak nggak apa-apa. Ya banyak bersentuhan sih. Banyak bersentuhan dengan dunia massage. Gimana sih? Pakai body lotionnya merek apa sih? Apa? Dia ketawa misterius loh. Artinya kan itu reminiscing ya kan? Iya kan. Itu kan Oke. harus menyimpan sesuatu. Sebagai apa Mas dirimu di bidang keringat? Saya ngelatih bela diri. Oke. Ngelatih. Kalau masuknya bela diri ya, masuk bela diri. Ya masuk lah. Oh, iya. Lah menurutmu masuk nggak? Ya mungkin. Saya pikir itu masuknya ke gimnastik gitu. Senam pantai, cuma lompat-lompat aja. Enggak lompat-lompat dong. Kan disparingin. Ya. Kalau disparingin bela diri. Ya sejenis gimnastik tapi buat bela diri. Gitu. Oh. Sepak bola bela diri sepak bola. Sliding. Sliding-slidingan teman-teman. Ya, Oke, saya ada jadi- di Gulat. Bela diri Gulat, saya ngelatih Gulat dari tahun berapa ya di Jogja. Wow. Jogja sendiri dari tahun
Pertama kali Porda itu jadi pelatih di 2013. Porda. Lama ya? Jadi 10 tahun yang lalu. Wow. 10 tahun yang lalu itu fokus ke gulat. Oh oke. Gitu. Ya. Terus di gulat sendiri sudah lama, dari 2005 mungkin 2004. Oh. Oke, keren banget. Itu memulainya tuh. Memulainya Mulai. sebagai seorang atlet ya. Sebelumnya sih ada bela diri lain yang membuat tertarik di situ. Apa? Sebelumnya. Sebelumnya ada Brazilian Jiu-Jitsu. Ya. Sebelum itu ikut gulat itu. Gulat dulu, cuman gulat di sini kurang terlalu terlalu populer. Banyak teman-teman yang lebih populer ke sana, terus saya juga akhirnya ya cuman ikut-ikutan aja gitu. Di Brazilian Jiu-Jitsu itu. Ya, cuman ikut-ikutan dan nggak pernah apa sih namanya nggak pernah sampai kompetisi pernah, cuman bukan Brazilian Jiu-Jitsu. Bukan Oh, oke. Terus gulat juga kompetisi cuman lokal tapi ya. Tapi kan pernah jadi atlet setidaknya kan. Ketika pernah jadi atlet kan Ya, tapi ya nggak terlalu bagus. Gak apa-apa. Kalau pilih pasti jawabannya lari ke situ. Kenapa gitu ya? Duluan. Kenapa? Gak ada pelatih yang kita undang di sini pasti jawabannya gitu ya, tapi nggak terlalu bagus gitu. Tapi di balik itu yang kita nggak tahu, gitu kan. Jadi outputnya dia setelah melatih itu yang kayaknya kita akan tetap mengulik itu nanti karena itu menarik banget gitu loh. Karena kayaknya pelatih itu ketika dulunya jadi atlet nggak terlalu bagus, terus ya, atlet yang dia latih ternyata, nah ini yang penasaran nih. Lebih bagus. Harus kan? Harus ya. Tanggung jawab juga. Harus. Keren banget sih. Oke, wow. Masih penasaran loh. Kamu masih penasaran, tunggu saja di sini. Ini pelatih bos. Pelatih gulat. Spesialis banyak grappling lagi dia, nggak cuma gulat kan? Oke, kita balik lagi ya. Jungkir kasih naik, emosi makin high. Tensi ikut naik, napas mulai turun naik. Tambah lagi sampai pas, tarik kasih pas. Gas langsung angkat, jangan banyak drop. Gimana lagi? Mau tanya apa? Banyak banget. Kita ada berapa segmen hari ini dan itu ada beberapa pertanyaan terstruktur yang harus kita pertanyakan kepada bintang tamu kita satu ini. Harus kulit, bukan tanya kulit. Kita cungkil sampai akar-akar. Soalnya gini, bintang tamu kita yang satu ini itu dia agak-agak lone wolf ya. Jadi dia agak-agak susah kalau misalnya halus banget gitu. Begini, ciri khas daerah. Ya itu ciri tipikal orang pelatih yang kalem. Iya. Pelatih itu kan the man of behind the scene. Pura-pura English. Padahal tidak mengerti. Oke. Selama Mas sebagai pelatih ya, ini kan sudah masuk ke pelatih kan. Nah, Mas sebagai pelatih itu ada batasan usia minimal sama maksimal atau loh saja? Pokoknya semua masuk terima saja. Batasan minimal berlatih, usia paling rendah. Usia paling rendah sampai usia paling tinggi, paling panjang. Kalau batasan sih nggak ada. Cuman yang kita mau bilang kan latihan itu kan ada berapa tahap ya. Ada latihan cuman buat anak-anak yang buat kita bersenang-senang sambil berlatih, tetapi melakukan sesuatu gerakan-gerakan yang melatih sensor motoriknya dia. Sensor motorik itu nanti coba ditanyakan kalau ada bintang tamu yang lain yang lebih bisa mengulas hal itu. Nah, motorik dari motorik dari anak-anak sendiri menjadi terus tubuhnya jadi lebih terlatih, tetapi tidak perlu fokus untuk not train to compete. Tidak untuk kompetisi, tetapi untuk fun. Tapi untuk membuat dia punya kegiatan, membuat dia sadar tentang apa yang tanggung jawabnya dia setiap bulan. Setiap minggu mungkin seminggu 2 kali datang latihan. Anak-anak sudah datang aja ketemu teman-teman, terus dengan teman sebaya mereka bisa berlatih gulat paling cuma setengah jam kalau anak-anak untuk fokus. Jadi istilahnya wahana bermain anak-anak Anak-anak belum terlalu bisa fokus 3 tahun, 4 tahun, 8 tahun. Mungkin kalau di negara-negara maju, kalau negara-negara yang berkembang itu mereka negara yang berkembang benar-benar bagus pengelolaan atlet
atletnya dia bisa punya 10 tahun, semua dari umur 8 tahun mereka nanti sudah dikenalkan gulat, terus nanti umur 18 mereka sudah jadi atlet profesional. atlet senior yang bisa kompetisi. Semua kita berkenalan dia umur 10 tahun, oh besok nih kamu akan ketemu dia di Olimpiade. Jadi persiapannya panjang ya? Panjang sekali. Jadi harusnya. bisa dibilang menanam sesuatu itu kan nggak dipanen besok. Dididik dari usia dini. Didik dari usia Harus dini. disiram, dipupuk ya. Mulai diperkenalkan, bersenang-senang saja, terus mama sedikit bentuk gulat teknik tapi tidak terlalu membuat mereka fokus untuk wah kamu harus kompetisi, tidak. Di situ Tidak dididik seperti itu. di situ juga beberapa cabang bela diri pun juga punya. Ada yang kompetisinya untuk festival saja, ada yang kompetisinya untuk jadi mereka akan bertanding untuk pertama kali itu sudah buat saya pribadi kalah menang itu nggak masalah. Yang penting mereka sudah melampaui batas mereka. Saya mau tanding, saya mau tanding apapun, tanding BMX, tanding bela diri, mau tanding apa aja itu apa. Yang penting dia mau memulai pertandingan istilahnya dalam hidup dia. Benar. Segala sesuatu harus dimulai dari dini. Jadi jaga dia mau bertanding sampai di mana saja. Tetap kita jaga Dibuat kawan. menyenangkan. Iya, tapi dibuat menyenangkan untuk usia-usia awal. Kekalahan kita nggak bicara masalah pemenang pecundang, tidak. Saat dia memulai dan dia bisa menyelesaikannya itu udah pemenang buat saya. Keren banget sih. Jadi ada nggak sih Mas, kan pasti ada nih pengalaman untuk melatih anak di usia dini itu. Ada nggak sih keluh kesahmu atau hal-hal yang membuat jadi apa ya? Waduh, ini bocah kok bisa Down sebagainya. Iya. Naik turunnya Itu apa? gitu. Banyak. Bisa diceritakan. Salah satu yang berkesan, spesifiknya. salah satu memori yang berkesan. Memori yang berkesan dan itu terulang itu kebanyakan begini. Anak-anak yang sudah, ini masalah komitmen tuh khususnya. Jadi anak-anak yang sudah jadi atlet, kita ngomongin dia seorang atlet sudah terdaftar. Benar-benar dia mau bertanding, sudah ada tanggalnya bertanding, dia tidak terlalu fokus sama program dia gitu. Nah kadang-kadang kita pelatih nih, kadang kita juga punya urusan di luar, kita juga punya urusan kegiatan-kegiatan di luar, kita kalahkan hanya untuk datang latihan. Anak-anaknya nggak datang. Ya itu keresahan semua pelatih Itu sih. Kita pelatih coba bayangin ya, atlet ada 20 gitu yang bisa mereka mas ada 2 yang izin mas ini gitu bisa gitu. Nah kalau 20 datang pelatih saya izin nggak jadi latihan. Nggak bisa. Jadi pelatih itu mau ada 2 mau ada 3 tetap datang. Iya benar. Berat ya. Harus. Iya harus. Karena kita datang khususnya di kota ini paling lucu gitu, jadi di daerah ini. Ya kita datang gitu. Saya berani ngomong gini. Ada nggak yang absennya lebih banyak daripada saya? Saya berani. Loh, saya sampai gini anak-anak, kalian punya absen lebih banyak daripada saya. Saya yakin udah emas gitu. Di daerah. Di kompetisi daerah. Pakai buntut di daerah. Di kompetisi daerah. Di Jogja khususnya. Karena saat saya menerapkan latihan itu sampai 18 sampai 24 jam per minggu. Berarti kan itu latihan sehari 2 kali, kadang sehari sekali, tapi ada yang 2 kali. Itu kan berarti mereka sudah melewati jam latihan yang mereka seharusnya. Gitu. Tapi ada salah satu atlet yang kebetulan curhat sama aku tentang dia kalau latih itu gimana. Iya ada. Galak loh Mas Elvi itu kalau latih. Ini galak. Bukan galak, tapi lebih ke tegas kalau saya. Ya tapi memang itu ya Mas ya. Tegas lalu siap. Kalau nggak tegas, ya sebenarnya ketegasan itu
itu untuk membuat dia mencapai targetnya setiap harinya. Terkadang kita, ya kalau kita ngomong pelatih tanpa target, saya yakin dia nggak akan tiap hari ini nggak akan bisa kita bilang latihanmu apa sih hari ini, gitu. Targetnya hari ini apa? Targetnya tiap ini apa? Gitu. Itu penting banget. mengejar target. Ini semua masih mau kejar target. Kita masih kejar target. Jangan klik like, comment, subscribe di sini. Tapi ya memang, tapi jangan langsung target yang tinggi gitu. Kalau naik gunung kan ya memang setapak. Ya target ini harus ada istilahnya progress. Progress penting. Progression. Progress. Kita akan kembali lagi setelah kita punya progress ke depan. Kalian masih penasaran kan? Kita keringat ya. Fokus dengan progres tanpa protes. Ini bukan kontes atau kongres. Kasih otot jadi stres, tapi otak tetap fresh. Biar tubuh makin yes. Really kasih adu. Ngomongin soal target. Semua atlet ini kan pasti punya target tersendiri ya. Terutama pelatih menggiring targetnya. Kalau dari pelatih sendiri dulu. Sisi pelatih sendiri kan tadi dari keluh kesah naik turun sampai ke target ini. Dari Mas Febri sendiri sebagai seorang pelatih, kira-kira harapan Mas, hope-nya Mas ke target yang paling besar apa? Paling besar kalau kita ngomongin olahraga gulat khususnya paling tinggi jelas kalau di dunia ini Olimpiade. Olimpik ya. Dia punya jiwa atau semangat lebih cepat, lebih kuat, lebih tinggi. Master Altius Fortius. Nah, itu bahasa Yunani. Iya. Dan gulat sendiri memang pertama kali Olimpiade itu gulat. Kalau dulu ada pancration juga MMA pada zaman dahulu namanya pancration, di situ ada gulat, terus ada tembak lemik dan lain. Itu kalau kita ngomongin tentang Olimpiade, seseorang harus fokus dengan targetnya. Gak bisa kan? Karena dia harus berlatih 10.000 jam rata-rata baru bisa mereka bersaing di Olimpiade. 10.000 jam itu kalau kalian rajin seminggu, sehari 2 kali latihan 4 jam, bisa selesai 10 sampai 15 tahun. Iya, udah tembus target itu. Tapi memang gitu sih. Sadis ya? Melihat pola latihannya, rata-rata mereka pasti udah berlatih paling nggak segitu tahun lamanya. Dan mereka menjadi senior dari yang tadi umur 8 tahun, 7 tahun. Dan mereka akan menjadi bibit di umur 20. Tapi keseriusan mereka dari yang tadi cuma bermain, tadi cuma belajar, jadi kompetisi, terus sampai kompetisi dunia. Sampai ke mental mereka ke situ ya. Nah, dibutuhkan istilahnya apa ya namanya? Waktu yang cukup harus mereka bayarkan untuk mereka konsistensi. Intinya itu konsisten. Pelan-pelan konsisten. Gak ada yang bisa tiba-tiba jadi juara dunia gitu. Tidak ada. Tukang sulap saja belajar dulu bos. Itu sampai ke situ tukang sulap saja belajar pakai trik dulu. Kita memang kalau dari saya pribadi sebagai pelatih yang cuma ada di sebuah kota kecil gitu ya kita harus menang di kota ini, menang di nasional. Sampai sekarang ya kita masih jauh dari daerah-daerah. Konsisten berlatih, menuju ke step sampai. Dan itu harus benar-benar dia. Iya, tapi kalau kayak Mas Febri gini kan dia udah terkotak nih targetnya akan apa. Dia harus juara di kota dulu, terus habis itu di nasional, terus habis itu mungkin kalau bisa ke internasional. Dia udah punya. Iya, jam terbangnya udah beda. Iya, panjang harus sebagai pelatih juga. Kaget ada tiap hari tidur bangun bertanding. Tanding di sini menang bau. Besok di sana orang pukul sampai semaput. Iya. Itu kan agak repot. Makanya kan setiap atlet mungkin butuh pelatihan khusus atau treatment khusus untuk jam terbang kayak bertanding. Setiap anak kan beda-beda. Gimana tuh? Sparring ringan lah. Bela diri itu personal. Iya. Personal. Jadi kita memang harus memastikan setiap personal itu dilatih dengan porsi mereka masing-masing, dengan sangat berbeda. Makanya kalau kita punya atlet di gulat itu ada 18 kelas untuk internasional, kita memang 18 pribadi yang memang harus dirawat dan dipupuk. Belum nanti dengan
sparringnya gitu. Kalau kita punya Harus punya kan itu. orang untuk itu. Harus punya, itu harus. Gitu. Pupuk pelan-pelan 18 orang dengan kepribadian beda-beda sampai ke satu target, berarti Dan tetap semua mereka satu punya target. target di ya? kelasnya mereka masing-masing. Oke. Di kelasnya masing-masing. Speechless. Ini saya ada satu apa ya, pertanyaan di batin, pertanyaan di batin. Iya. Kira-kira selain Mas sebagai pelatih, second akun profesi Mas tuh apa? Second icon, biar agak-agak Inggris ke barat-baratan. Aktivitas lain Gua dari selain tadi pelatih lah, di diem. luar pelatihan bela diri. Saya ngomongin di sini lucu ya. Nggak ada nyambungnya sebenarnya dengan olahraga maupun bela diri. Nah itu. Enggak, itu yang pengen kita tahu Kita karena harus tahu, dan orang semua tahu, Iya, pengen kita tahu. semua sadar kayaknya kalau untuk atlet itu nggak cukup hanya dari atlet ya, kecuali profesional dan memang negara sudah menunjang itu, nggak Iya. masalah. Biasanya Nggak kan jadi masalah. ASN. Iya, jadi ASN itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya sebagai atlet sudah meluangkan banyak waktunya, tapi ternyata dia masih aja jadi lapis 2, PR juga nggak sih Mas? Jadi atlet. Iya, dari atlet ternyata dia belum punya kesempatan yang sama untuk maju ke multi Iya. event yang lain, kan tetap harus ada side dish. Di negara kita itu memang untuk idealisme memang harus ada. Iya ya. Kita cari kehidupan di bidang Tempat lain. lain. Oh. Nah itu tadi. Apa yang kau Second akan lakukan? itu. Second profesional bukan Second profesi ya. Saya profesimu apa? Second profesi. Meskipun bulan ini Batu. menghabiskan waktu saya. Bos menghabiskan waktu saya. Menghabiskan waktu saya hampir tiap hari, tiap waktu gitu, mikirnya cuma itu aja. Kalau lihat apa namanya video YouTube gitu, cuma ada bulat ini olahraga terus. Dan saya second profesinya sebenarnya lebih ke multimedia. Oh, multimedia. Makanya Oh, orangnya berarti- santai ya. berarti teman-teman di Terkoneksi belakang dengan layar. baik dengan teman-teman di Iya, belakang layar di kita. belakang layar punya Pantes. teman punya teman. Ternyata. Saya multimedia, terus saya kadang bikin iklan TV. Oh iya, wow. Iklan TV. Berarti temennya teman kita dong si Marta kemarin. Iya. Iya. Sebenarnya Saya apa? susah mengakui dia sebagai adik kelas saya. Oh gitu. Oh, di kelas. Marta, Berat. mati kau. Susah mengakui ya. Oh, gitu. Ya itu harus diakui. Oh oke, Marta Iya. adalah di kelasnya. Nah, di kelas ya. Dia Oke. pura-pura nggak kenal. Ya, kalau saya pribadi saya di situ kadang kita kalau lagi nggak di Jogja ya kita lagi syuting di mana gitu untuk Bikin iklan. iklan gitu. Iklan apa namanya TV, biasanya TVC dan TVC komersial terus biasanya oke. layanan masyarakat. Tetapi ya saya juga ikut di sebuah perusahaan apa namanya biro iklan kerja sama mereka Yo, oke. dan di lain ya Jadi kan orang masih penasaran. Kita masih pengen sekali ngobrol, tapi jangan lupa ibadah dulu teman-teman. Habis ibadah baru kita lanjut lagi. Dipanggil gitu kan. Pisau. Jadi Suka ngagetin loh kamu tuh. memang harus kasih kaget biar yang ada tidur rebahan ini Shock bangkit. gue. Kan Iya, ini, oke. ini kita omong makin kesini makin seru. Oh iya, oke. Nah, selain jadi pelatih, tadi rangkap jabatan, rangkap jabatan ke multimedia. Nah, kalau Mas sendiri di multimedia, pernah buat dokumenter untuk anak-anak sport sendiri apa belum? ya on proses kan. Oh malah on proses ya. on proses kita lagi syuting beberapa cabur olahraga dan kita ngomongin tentang anak-anak, kita ngomongin tentang olahraga selalu bermula dari anak-anak. Kita nggak bisa mau jadi juara di di golden age kita, gitu, di emas puncak Usia emas. puncak fisik terbaik kita kalau nggak dimulai dari anak-anak. Oh, oke. Ya semua pada dasarnya ada di anak-anak. Kalau anak-anak ini tereducate dengan baik, anak-anak ini terlatih dengan baik, terus mereka dikasih mimpi yang baik, saya yakin sih ya mereka juga akan mengejar itu. Betul. Gitu kan. Jadi bukan Mas, saya besok latihannya umur 20 gitu. Kalian
akan banyak kegiatan yang harus kalian lakukan Iya. sebelum Usia itu. usia itu. Oke. Kalau dari pandangan Mas sendiri nih, kira-kira branding personal untuk setiap atlet perlu nggak sih? Sangat Kira-kira itu perlu, butuh sangat orang perlu. butuh gitu ya? Apalagi di dunia multimedia seperti ini atau dunia yang kita punya hak membuat sebuah brand di sosial media kita. Ya. Bisa jadi sebuah istilahnya kita bisa menginfluence banyak orang untuk mereka influence terus saja yang positif ya. Iya. Apalagi atlet ya harus positif gitu kan. Harus positif. Kalau kita memberikan influence latihan yang baik, memberikan influence bahwa olahraga ini ada gitu. Ya paling tidak mereka orang lain juga akan menjadi pengikut di situ dan kita bisa paling tidak dengan brand akan membuat brand lain juga memasang brand gitu. Oh, oke. Ya, paling tidak kita memasukkan Indonesia gitu loh. Kita nggak bisa hidup di satu hal, terus kita nggak bekerja di hal lain. Kayak saya pribadi ya dua harus Pilih 1, 2, 3 opsi, lebih banyak lebih bagus lagi gitu. Itu semangat Income ya. Iya kan, itu kan penting untuk personal branding masing-masing. personal branding terus kita juga buat penghidupan atlet selanjutnya. Betul. Kalau buat saya pribadi atlet memang harus dia punya masa puncaknya juga masa turunnya. Nah di masa turunnya harus dipersiapkan bahwa dia harus punya punya persiapan untuk dia apakah aku harus jadi pengusaha, aku harus jadi seseorang yang pengusaha di bidang olahraga juga semua buka tempat fitness ya kan. Iya. Terus buka nutritionist untuk dia ahli gizi untuk kesehatan atau buat nurunin berat badan saya butuh gitu. Atau mungkin pelatih dan kemudian pendidik kan ada Ini juga. butuh langsung tambahan. sini kalau yang butuh keseluruhan Intinya butuh ya. Butuh nutrisi dan suplemen. Sini. RSC ada nih, bos. Ya seperti itu. Masih butuh, Mas. Yang butuh lebih turun. Oke. Terlalu besar. Pendidik juga kan ya, karena kan jadi banyak. pendidik bisa. Karena kan banyak teman-teman kita yang akhirnya ketika di olahraga Karena jelas kita fokus di kita pelatih. tidak akan selalu di golden age. Golden age. Golden age. Oke. Di keemasan kita masih turun dan kita harus punya backup plan. Ya. Jadi personal branding itu fungsinya untuk itu. Ya dari awal lah personal branding ya paling nggak menjual diri kita. Iya, betul. Untuk sesuatu itu tadi. Untuk olahraga kita pertama atau Iya. Yang kedua untuk penghidupan di samping itu tadi. Iya. Oke. banyak yang memang harus kita brand-brand lain yang memang akan tertarik dengan kita kalau kita punya personal branding yang bagus, Yang kuat. yang kuat. Ya. Package-nya udah aman, udah kuat, pasti jadi. Ya, jadi kita punya kalau istilahnya kita punya follower lah. Orang juga akan memasang iklan di situ. Betul. Itu penting. Itu sih yang saya mungkin sederhananya. Sederhana tapi ngena ya, karena kadang-kadang kita Banget. tidak Kena banget. memikirkan soal itu ya sebagai seorang atlet kan. Aduh, gue mau ngapain ya Nah, di itu sini? dia. Kecuali ya kan, kecuali dia sudah yang di jalan profesional. Kalau profesional kan brandingnya kuat di situ. Mau bikin apapun itu yang terkait dengan itu bisa kan? Ya, tapi memang semua harus dimulai. Ya harus dimulai ya. Karena kehidupan kita mungkin kalau kita ada kita nggak akan lama sih sebenarnya jadi olahragawan kecuali memang mau meneruskan jadi pelatih, gitu kan, mau meneruskan jadi berkecimpung di situ untuk lama bisa. Tapi untuk jadi seorang atlet daripada jadi atlet mungkin ada yang ada batasan umur kan? Ya, kapasitas usia. Nah, batasan umur di setiap daerah juga beda-beda. Ada yang selesai jadi atlet di umur 30 terus mau ngapain gitu. Ada yang bisa naik jadi profesional semua. Kalau dari gulat biasanya larinya langsung jadi mixed martial art, MMA. Apalagi di negara-negara maju kayak Amerika yang punya UFC, Bellator dan lain-lain, mereka akan lari di situ. Bahkan ada yang baru juara di umur 40 ada juara UFC gitu. Tapi dari gulat masuk ke situ.
dibutuhkan apa istilahnya ya, tubuh yang selalu dijaga juga. Iya. Nah, personal branding tadi bisa mensupport dia Iya. untuk biaya itu selama dia iya di sih. Kosnya dia. Latihan itu tadi. Dan memang kalau kita sudah masuk ke profesional, kita harus bisa menjual diri. Betul. Oh iya, Benar. karena kuat di situ. Ini menjual diri dalam konteks positif ya, Iya. positif. Nanti Iya. kalau ngomong sepatu sebentar lagi ya. Iya lah, nah, itu nanti ada di segmen khusus. Iya. Nah ini masih banyak yang penasaran. Kita masih banyak sekali lagi segmen-segmen yang memang paling kita kulik habis keringat basa-basa ini. Dikupas ya, Dikupas, masakannya. terus diputar dulu, baru kita buka di sini, oke? Oke. Tetap di keringat dia. Ini really punya bos. Give me stronger, don't stop. Ini really punya bos. Get it party power up. Oke teman-teman, kita balik lagi di segmen selanjutnya di keringat dia. Kok jadi kayak Di hostnya? sini, Iya di keringat sini. dia tuh pas. Kayak hostnya Family 100 tuh loh aku lama-lama. Hai. Oke, kita Apa, lanjutkan apa? lagi pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita udah bahas beberapa hal tentang personal branding Yes. di atlet-atlet. Sekarang kayak kita pengen tahu apa tadi? Napak tilas kembali lagi dulu, Oh, sedikit iya, lah. iya, Kan betul. sebagai seorang pelatih tuh, Pasti sekian tahun jadi pelatih pasti sekian ada tahun. Satu dekade legacy. lebih. Iya. Iya. Legacy dari apa sih yang menarik dan terkesan gitu. Terkesan membawa atlet di event yang apa? Nah, Arena pertandingan. Nah, yang paling berkesan. apa ya? Semua pertandingan sebenarnya punya hal-hal yang menarik. Bahkan pertandingan level daerah maupun level terendah di daerah sini ada hal yang lucu-lucu. Kita memang harus menarik. Tapi kalau yang berkesan jelas 2016. Oh. Waktu itu 2016. waktu itu PON 2016 PON 2016 Bandung. Oh, Bandung. PON Bandung. 19 ya, PON 19 itu. Wah. Hai tete tete. Hai. Tete dan Di Bandung. apa berkesannya kenapa Mas dapat tete tete? Berkesan. Nah, siapa Bener. tahu kan? Langsung gitu loh wajahnya. Langsung miring gitu. Apa kenapa berkesannya? Berkesannya ya itu pertama kali Gula DIY Daerah Istimewa Yogyakarta ya, itu setelah puluhan tahun tidak ikut PON gitu. Dan itu pertama kali buat saya juga di PON Oh, karena olahraga nasional itu, dan itu memang puncak tertinggi olahraga, pesta olahraga di Iya, pesta olahraga Iya. multi event di Indonesia. multi event di Indonesia sebelum beranjak ke event selanjutnya. ya step yang di atas. Gitu. Nah, di situ banyak hal menarik. Itu pertama kali Jogja membawa Gulat Jogja membawa atlet ke Pekan Olahraga Nasional, dan kita memang cuma bawa 3 orang. Oke. Kita bukan tim besar gitu Bukan tim besar. dibanding Bukan daerah. full tim. Dan saya harus ngurus sendiri. Wow. Karena pada waktu Padahal itu cuma ngurus 3 orang. dia ngurus 3 orang, tetapi saya juga official juga, pelatih juga. Rangkap semua berarti. Rangkap semua karena ya maaf gitu, kita ngomongin tentang pendanaan dari pusat gitu sebenarnya. Sih. Itu udah jadi Pusat mana ya? Pusat udah jadi cerita. Pusat sini lah, pusat sini Iya. gitu ya. Kita ada sebagian itu harus mandiri waktu itu. Oke. Mandiri, terus kita memang akhirnya berangkat dengan setengah dari itu, dari pendanaan dari daerah, setengah dari pendanaan dari Pak Ketua Oke, kita, oke, mantan oke. Ketua kita. Oh baiklah. 3 orang sulit nggak sih pada saat itu Oh, mengajar? sangat sulit, sangat sulit mah, Iya, iya. sangat sulit. Bayangin ya, bayangin mereka tidak pernah latihan sangat intens, Oh, iya. harus latihan intens. Programnya saya bilang program ini nggak terlalu berjalan dengan baik gitu. Oke. Terus Fakta baru. berjalan dengan baik, dan mereka termasuk bukan nggak punya, kita nggak ngomongin atletnya nggak punya mental atau gimana, tapi memang ini baru buat mereka. Baru saat mereka di-push untuk mereka latihan tiap hari sesuai dengan standar yang kita besok kamu harus bertanding dengan level nasional, dengan level yang seperti ini loh. Latihan mereka sehari 2 kali sampai 3 kali sehari.
terus kita mau latihan berapa gitu. Dan masih dengan biaya istilahnya kita bilang mandiri tadi. Iya. Terus saya harus nyiapin sendiri, bahkan kita bilang kans untuk menang itu sangat tipis gitu. Sangat tipis. Dan akhirnya banyak kejadian-kejadian juga yang anak-anaknya kurang disiplin. Kadang-kadang kita juga harus tapi tetap berjalan dengan tetap kita harus berangkat gitu. Itu. Tetap udah bilang A berangkat A. Kelas berapa waktu itu Mas yang berangkat 3 orang itu? 3 orang di 130 kilo Grego. Ya, 130 kilo Grego, terus 62 putri freestyle, terus 50 ya, terus di satu lagi di 64 atau berapa? 2 putra 1 putri. Ya, karena saya tidak mau teringat yang putra yang satu ini. Oke. Karena banyak ada kejadian sih. Ada. Iya. Gitu. Bayangin. Tak kira nggak Kita mau. ngomongin tentang mentalitas ya, mentalitas. Ya open aja dia. Tak kira nggak mau ingat yang putrinya ya Mas. Enggak. Jadi ada kejadian saya bangun pagi, ini ngomongin atlet ya, atlet selevel itu, dia mabuk dan tertidur di selasar hotel, di lorong hotel, pintu saya buka gitu dia tidur kayak bandeng tidur gitu, dan orang lalu lalang di situ, dia posisi mabuk. Bikin malu sih kalau Itu kita ngomongin tentang mentalitas bahwa anak pertama kali ya. Ya bukan soal personalnya ya, tapi memang mentalitas yang memang harus kita jaga. Itu yang membuat saya jengkel ya udah. Cuman ya personalnya kita nggak ada urusan personal di situ ya. Ya dia kurang sangat tidak bagus buat saya. Menurut saya. Tapi di situ kita pulang bahwa medali keberuntungan sebenarnya. Kita bawa pulang 3 orang ini, kita bawa pulang 1 perunggu setelah hampir 20 tahun lebih kita ya itu nilaimu. Ya, nilai gitu plus. aja. Itu keberuntungan buat saya. Keberuntungan aja. Dan di situ saya ditegaskan untuk diri saya sendiri pribadi bahwa secara moralitas kamu harus fokus ke bulan. Bahwa karena saya sendiri kan saya kuliah tidak di olahraga, saya belajar terus sampai di situ. Kalau tiba-tiba di PON tidak semua orang berangkat dengan Iya benar. Tidak semua orang. Benar. Tidak semua orang. Mau kita bicara daerah kecil, mau daerah yang gede itu tetap nggak semua orang. Tidak semua orang. Dan kita diberi kesempatan dengan medali yang. Iya cukup. Medali. Itu kalau orang sudah pilih, ini orang-orang tertentu yang sudah pilih, mental itu harus dijaga untuk bertanding. Dulangnya masa banyak-banyaknya mau pulang sih. Masih penasaran toh? Tetap di Keringat Dia. Jungkil kasih naik, emosi makin high. Tensi ikut naik, napas mulai turun naik. Tambah lagi sampai pas. Ada lagi. Karena kita sekarang hari ini spesial sekali mengundang salah seorang pelatih gulat di daerah dia. Ada satu hal yang menggelitik dan pengen banget aku tanya. Apa? Yaitu tentang berita sing ning koran iki kae piye to, Mas? Berita. Iya. Itu nggak cuma di koran kan itu. Ada di koran, ada di media, sosial, ada di TV juga. Piye sih begini? Tanggapannya Mas? Itu salah satu terobosan dalam terobosan kita bilang dia jadi seorang anak yang berani meniup peluit, whistleblower, speak up bahwa dia diperlakukan oleh pelatihnya pelecehan seksual lah gitu gitu ya. Oleh pelatihnya dengan secara tidak hormat gitu kan. Nah, saya pribadi sampai sekarang saya pribadi mendukung korban karena memang korban harus didukung sampai pun itu terjadi suatu saat kalau terjadi pembuktian terbalik. Tetapi saya yakin anak ini berbicara sudah sesuai dengan apa yang harus dia lakukan.
Karena itu kan efeknya besar ya. Maksudnya orang-orang tua kan terus jadi, aduh masa ya aku ikutin olahraga ini, nanti kan terus mungkin takutnya ada pelatih-pelatih yang lain. trauma kesana, Iya, sama jadi pelatih semua lain. cabang olahraga yang bela diri full body contact seperti gulat, terus kemudian jujitsu, Brazilian jiu-jitsu, judo, yang betul-betul full body contact itu kan sangat tipis kemungkinan untuk kita tidak bersentuhan langsung dengan pelatih gitu loh. Lah orang kan terus jadi kemana-mana, tambah lagi ada sambo yang juga seperti itu gitu loh. Jadi kan itu merusak stigma banget gitu loh yang terjadi ini tuh kan. Kalau saya pribadi yang penting kita berani speak up. Yang sekarang yang terjadi kan orang-orang nggak tahu bagaimana harus speak up. Ya dia mau bicara malu gitu kan. Anak ini membuat pengurus harus lebih aware terhadap atlet-atletnya, terus pengurus daerah yang diwakili pemerintah yang dibantu oleh KONI itu juga harus fokus terhadap atlet-atletnya supaya hal-hal ini tidak terjadi. Ada fungsi pengawasan lah ya, fungsi pengawasan. Itu nomor 1 sih. Nah, dia jadi seseorang yang berani speak up, menginspirasi banyak orang, banyak atlet ya banyak yang atlet juga untuk mengalami. speak up. Ya ini sebenarnya ini seperti gunung es ya. Iya. Ya, kasus-kasus di bawahnya sebenarnya Lebih banyak. besar, Banyak. lebih panjang Panjang. dan tidak Runut terlihat terus. ya. Ya, Yang terlihat kan itu. benar sekali. Dan kalau kita bisa bilang apakah hanya ada kasus ini ya kita nggak tahu. Cuman kita nggak bisa bicara di sini kalau tidak ada kasus yang terungkap kan. Gitu. Tapi saya bilang waktu saya mengupload hal itu banyak orang akhirnya berbicara kepada saya. Ada saat kejadian itu, saat kemarin ada penangkapan, saya upload beritanya, 4 orang tuh curhat sama saya. Oke. Semuanya terkena pelecehan seksual. Orang yang sama atau beda ya? Beda. Dan dia ngomong bahwa Mas saya punya temen SMA anak ini diginiin sama ini saya gitu. Dia bercerita ada 4 orang itu baru saya mengupload gitu. Daerah yang sama. Di daerah yang sama ada daerah lain juga. Ada daerah yang lain. Maksudnya daerah sama tuh ada di Jogja juga, tapi juga ada di daerah lain. Karena kan saya ngupload waktu di Instagram di situ banyak yang Mas kenapa sih ngurus ini gitu. Saya nggak ngurus, saya cuma mensupport dia sebenarnya. Saya juga ada ini Mas. Itu baru dia 4 orang yang sudah bercerita terhadap saya tentang sebuah kejadian. Wow, sedih ya dengernya. Tapi sampai mana sih ini kasusnya udah? Ini sudah ditangkap, pelaku sudah ditetapkan tersangka, tinggal nunggu pengadilan saja. Oh berarti tinggal nunggu ya? Iya nunggu. Masih ditangkap. Ya memang banyak jadi concern banyak orang karena si korban juga seorang atlet yang cukup berprestasi, dia kemarin emas di Porda juga. Iya. Emas di Porda. Oke. Jadi untuk mau yang masih penasaran cari-cari beritanya silakan googling. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk semua kasus ini. Oke. Tetapi teringat dia. Iya. Ada lagi karena ini kita kan sudah mengulik kayaknya emang nggak akan pernah cukup ya kalau kita ngulik ntar lama-lama kita ulek. Ada hal yang membuat aku penasaran adalah karena dia kan udah sampai di tahap pelatih ya Mas Febri ini ya. Wes ning pelatih. Pernah nggak sih Mas gelut sama orang di jalan? Pernah sekali 2 kali dalam hidup ya. Dalam hidup ya cuman tapi untungnya tidak berlanjut sampai bacok-bacokan gitu. Ora. Kelitih-kelitihan gitu enggak. Jadi kalau ya itu ya nggak sampai segitu, paling ya udah dipisah atau apa, atau kita sebenarnya kalau ngomongin paling bahaya ya di jalan. Karena kita nggak pernah tahu kondisi seperti dikondisikan dalam sebuah pertandingan. Ya. Ya. Kekuatan orang awam itu kadang-kadang lebih. Bukan kekuatan orang awam ya, tetapi
sangat random dalam kondisi iya sih. di jalan apa sih yang ada gitu. Oh iya, bisa Ya, ngambil pakai apa aja. ya terus dia juga nggak tahu dia pakai apa, mau apa, dia siapa, kita nggak pernah Tiba-tiba ada balok, kejar pakai balok, woi. Iya. Bos kita belum ada persiapan begini-begini, woi. Nah, seperti Susah itu. juga. Iya. Lah nek kayak gitu yang kamu lakukan apa? Oh, dikejar wong sak kampung. Oh, sebenarnya paling penting adalah sorry udah kata. Nah, gestur tubuh. Nah, Gestur terus kita juga bisa panik, kita juga harus punya apa namanya jalan keluar yang memang harus kita cari, itu cari yang paling menguntungkan buat kita. Cuma kita ngomongin tentang gestur yang umpamanya cuma Anda sebagai seorang jurnalis gitu, Iya. terus hampir dikeroyok para orang yang di sebuah sebuah tempat yang melakukan satu aksi lah, gitu. satu aksi dia sebuah pendemo yang sedang marah, kita harus yang kontrol diri, Self defense. namanya self defense itu sebenarnya mengontrol diri ya, jangan terlalu panik, jangan pokoknya cari jalan keluar. Tapi kalau kita ngomongin tentang Mas, kalau tiba-tiba ada serangan gitu, yang namanya tiba-tiba kita nggak pernah tahu gitu. Tetapi paling tidak Tiba-tiba. tiba-tiba beda dengan fight. Iya. Ya kan, beda. Oke, udah siap nih. Udah siap. masih bisa kuda-kuda Ya, kayak gitu. beda, sangat beda. Jadi kondisinya adalah saat kamu berkumpul dengan crowd, terus kamu tenangkan diri dulu paling penting, tenangkan diri, terus saya harus ngapain untuk menyelamatkan diri? Oh, keluar dari crowd ini, keluar dari sini. Yaitu apa? Yang pertama sih kalau buat saya pribadi adalah gestur. Gestur itu kamu mendoakan diri secara sombong, atau kita ngomong tangan kita diangkat, kita sudah menyerah. Siap ini Paling tidak kita nggak sendiri, itu ada orang itu udah menyerah ya. Paling tidak kita cari simpati paling dekat dengan orang bahwa orang ini udah nggak mau apa-apa. Cari simpati mereka, cari teman istilahnya gitu, yang membuat simpati dalam kita, terus kita akhirnya tidak jadi dipukulin lah istilahnya, paling tidak dibantu dengan dia oleh dia gitu. Jadi tidak untuk menantang crowd yang semua kita sendiri, terus di situ ada orang 50 gitu, terus kita jadinya kayak cruiser lagi. gitu. Jadi yang kita perbuat adalah cari yang terbaik. Semua kita masih mau bicara dengan orang-orang itu, masih mau mewawancara orang-orang itu ya. Ini kita harus dengan bahasa tubuh yang bahasa tubuh yang sangat begini kayak yang sangat surrounded. Jadi orang juga melihat loh, kamu tidak berbahaya, kamu bahkan dalam tekanan. Oke, orang akan simpati dengan kamu kayak gitu. Jadi kontrol diri paling penting. Bukan kontrol diri ya, bukan langsung semuanya dilawan, tidak. Ya kalau kita udah tahu kalkulasinya bahwa manusia juga cuma bisa berperang kalau di zaman Romawi, pegulat itu 15 menit 15 menit dia maju digantiin namanya. Nah kalau situ ada 50 orang Yo. Mau berapa menit juga habis ya kayak gitu. Satu-satunya jalan kayaknya lari sih. Iya. Lari baru sambil kita termasuk berpikir. kita harus cari jalan keluar. Iya. Kita harus lihat sekeliling kita. Melihat sekeliling itu kan paling tidak kita mengontrol diri untuk oh itu jalan keluar, gue bisa lari ke sana, jalan tidak buntu, atau di sana ada aparat di sana. Itu yang paling penting. Tapi jangan kelamaan mikir. Iya. Sambil lari satu dua begini, ting 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 ting. Di situlah sebenarnya bela diri ya. Bela diri terus dilatih untuk kita berpikir lebih cepat. Tepat dan taktis ya. Iya. Oke. Tapi kalau seandainya Mas dapat orang yang kayak bukan ngajak dulu atau apa, kan kayak di jalan nih random kan. Kayak ada senggol motor sedikit atau senggol mobil dikit. Terus yang punya nih ngamuk-ngamuk gitu, kira-kira triknya Mas untuk ngadapin itu tuh kayak gimana? Lebih kalem lagi atau? Trik ya. Iya. Harus ada, pasti kan ada teknik-teknik apa gitu. Intinya senggol. Kalau seandainya orang yang senggol Mas sendiri. Waduh. Itu gimana tuh? Itu. Kalau masalah teknik apa mau kelainnya atau kita mau mendamaikannya Menghadapinya sih Mas. Menghadapinya. Misalnya. Nah kalau saya pribadi saya tidak terlalu suka
berkelahi di jalan, berbenturan di jalan, karena akan itu urusannya akan semakin panjang. Oh, iya. Terus yang benar itu akan semakin mana sih ini gitu. Iya. Kecuali kita punya benar-benar Bukti. punya apa ya, bukti bahwa CCTV dan lain-lain, Iya. kita bisa oke kita ke polisi aja, kita urus di sini. Gitu. Nah tapi kalau kita ngomongin tentang ada orang yang marah-marah ya kita redamkan marahnya. Itu. Iya kan? Oke. Kalau kita sendiri yang marah-marah ya kita ya itu urusan kita. Semua nih kayak kita nih mau nih DPMP nih mau orang lagi datang marah, Mas kaosnya keren Mas, di mana Mas belinya? Gitu. Oh. Gitu kan? Bisa pengalihan, Iya kan? tapi lebih ke friendly. Friendly, coba mencari Oke. yang suka lagu yang mana Mas? Iya. Jadi sebuah pembicaraan yang sebenarnya ya kayak kita baru kenal orang, Mas suka rap ya? Gitu. Itu jurus khusus, itu jurus khusus. Itu hal yang harus kalian lihat, melihat sekeliling itu tadi. Betul. Masih banyak orang yang cari tanya-tanya ini bagaimana ya kira-kira besok-besok ke depan, segmen-segmen ke depan apa yang kita akan bahas. Masih tetap di sini. Keringat. Kayaknya terakhir ini akan membahas tentang hal-hal yang berguna berguna untuk teman-teman di luar sana yang mana itu personal dari Mas Febri sendiri. Iya. Iya, oke. Apa itu? Gini Mas, jadi apa itu? Untuk kamu tanya Mas apa itu aja enggak blank. Iya. Jadi apa itunya adalah kan tadi Mas Febri bilang kalau bela diri itu kan personal. Yes. Artinya dari 18 kelas yang ada ini kan 18 karakter. Otomatis kamu hafal dong satu persatu itu seperti apa. Gimana sih caranya kamu membentuk mereka sesuai dengan yang seharusnya mereka pakai atau yang bisa mereka maksimalkan. Ini buat teman-teman di rumah juga untuk mencari tahu dan menggali dirinya sendiri. Iya. Apa sih yang bisa dipakai misalnya teknik-teknik tertentu ketika sedang dalam kondisi apa atau apa untuk kepentingan pertandingan. Oh. Kalau saya pribadi dari 18 kelas atau gulat yang kan full itu Jogja itu karena tidak populer. Nah. Gulat. Ini ngomong gulat tidak populer. Iya. Belum kita ngomongin olahraga itu di mana sih ada signboard pusat latihan olahraga ini gitu. Oh iya. Iya betul. Itu yang paling penting di Jogja tidak ada itu. Halo. Mungkin ada, cuman kayak tersembunyi gitu. Oke. Signboard ya cuman sebagai laporan administratif saja. Nah, kalau kita ngomongin tentang tadi apa sih kiat-kiat untuk anak 18 ini atau Mengetahui secara untuk personal. saya karena tidak populer saya tidak pernah melatih full penuh ya. Oke. Cover full semua. Satu tim Jogja ini Iya. jarang sampai kelas-kelas full. tertentu lah. Ya, kelas-kelas tertentu saja. Nah, kalau saya bilang ya dari pelatih sendiri punya program yang baik. Oke. Program yang continue, program yang benar-benar tertulis kalau saya. Tertulis, terencana, ada desain besar yang dia harus di target setiap harinya. Setiap hari latihan, setiap sesi latihan, terus dia punya pemaparan setiap atletnya. Pemaparan setiap atletnya sebagai pelatih, saya dulu melatih berangkat cuman bawa 5, 9 atlet gitu ya. Jadi kita pemaparan si atlet ini kekurangannya ini, saya udah punya catatan tuh di situ. Kalau nanti ada pengen laporan itu saya sudah punya. Jadi saya memang setiap atlet kekurangannya ini. Punya jurnal lah ya, Ya, mereka. saya tahu atlet ini bakal kalah di menit keberapa saya pernah tahu. Oh iya, dan terjadi. Itu terjadi. Wow. Kayaknya besok Itu Mas dia. bisa jadi peramal juga. Peramal juga. Yang mau menang atau kalah datang ke peramal. Division ya. Iya. Mungkin udah terbiasa ya. Karena kita memang pelatih harus punya visi dong. Visi seorang pelatih tadi kita bilang bukan dibenturkan saat kalah atau menang, tetapi visi seorang pelatih itu ada saat dia harus melatih lanjut dengan kondisi apapun dalam diri dia, tapi visinya itu adalah istilahnya diuji dari moralitas dia. Moralitas terus dia Moralitas bisa dia. melewati batas itu tadi. Ya, Pertama kali dia bertanding. Ya, dia harus diuji dengan bahwa ini nggak ada dana, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada tempat latihan. Apa kamu masih tetap jadi mau pelatih? Itu kan pertanyaan. Iya. Nggak ada kekurangan di daerah istimewa yang kita cintai ini, ya kan?
Apa kamu tetap mau jadi pelatih? Bahkan saya sendiri sampai sekarang tidak punya tempat latihan. Tetapi ada atlet yang sampai ke jenjang profesional. Ada. Dan memerlukan sosokmu lah sebagai pelatih gitu kan. Ya, pada waktu itu kita tempat latihan itu dibantu teman-teman yang sudah mulai dari beberapa tempat latihan saya yang berbeda yang dibantu teman-teman. Tapi untuk latihan kulit sendiri kita nggak punya. Khusus di kota Jogja terutama. Kalau latihan biasanya cuman tempat ini yang benar-benar standar. Latihan standar khusus gulat ini itu tidak ada. Standar besok ada lah, yo. Semua besok diadakan. Dan benar-benar dikhususkan untuk bergulat, jadi dikhususkan kulit itu tidak ada. Cuman kalau kita bicara balik lagi ke visi seorang pelatih, visinya apa sih? Membuat seorang juara. Iya. Betul. Iya kan? Dengan segala keterbatasan yang ada, dedikasi nomor benar. 1. Dedikasi dan moral seorang pelatih ada di situ. Oke. Wow, keren banget. Sumpah. Tepuk tangan dan moralitas pelatih itu harus ada di situ. Harus. Itu udah diharuskan untuk menjadikan setiap orang yang berlatih itu menjadi salah satu atlet terbaik. Iya. Benar. Dan banyak loh atletnya dia itu. Salah satunya kan boleh sebut nama nggak sih teman-teman? Oh enggak ya. Tapi ada yang sampai ke kompetisi besar kayak apa kemarin? Iya, One Pride ada. One Pride ada. Brave ada. Tapi saya dengar nih, Mas Febri ini kasih latih, saya punya teman satu. Penyanyi di atas panggung hop-hop terus. Dia punya nama Mario Swinga. Mare, ini lu punya pelatih. Mario. Kak Mario sudah tolong dengar dong. tadi kan pelatih sudah kasih itu tuh. Sudah kasih sign untuk boleh ya, Ti. Iya, boleh. Mario ya. Boleh. Mario. Kalau Mario nggak mau datang nanti kita kasih tagar Mario sombong. Nah, tinggal telepon pelatih saja, bos. Ini tidak datang gimana nih? Kayak gitu. Oke. Ya, baik. Mario. Banyak cerita tentang dia. Wah, ini dia. Dia tuh memang suka banyak, dia tuh di mana-mana ada banyak cerita. Dan memang semua orang kan kita harus begitu, harus ada cerita di mana-mana. Biar seru. Itu harus penuh dengan cerita. Iya. Awal banget latihan ya si Mario. Mario awal banget latihan, dia belum tahu gulat sama sekali. Dia berlatih. Saya bilang nih, ini kalau nggak berlatih durasi ya. Ini 4. Dia cuma latihan 4 bulan dan tiap hari latihan ya. Dia punya tapi sempat 1 minggu dia down karena waktu itu sparring sama saya beda berat. Tiba-tiba dia ada cedera, tapi habis itu balik lagi seminggu. Dia latihan dengan sangat serius, fokus tiap hari saya 4 bulan untuk persiapan Porda waktu itu. Dari 0 dia juara nih. Medali emas. Wow. Iya. Medali emas, jangan lupa nanti ada dia punya foto ada. Nanti. Tolong ya Mario, sini ya, jangan lupa. Sini. Ini Kopo teman. Nah, Kopo kan temannya kan kowe, Iya. pelatih sama saya kan belum kenal. Yoi. Oke, jadi kita harus kulik. nanti akan kita lanjutkan. Oh ya, kayaknya ada terakhir closing statement ya sih. Closing statement dari Mas Febri. Ada lagi nggak closing statement untuk teman-teman atlet dan pelatih di luar sana mengenai dedikasi sih sebenarnya. Mengenai dedikasi. Mimpi ya kalau saya mana pesan ya? Iya, mana sana situ boleh. Dedikasi, berani mimpi besar lah. Berani mimpi besar. Mimpi tertinggi, karena kalau kita ngomongin tentang atlet, gunung tertinggi ya Olympus ya. Berani mimpi sampai sana, saya yakin dan bayar harga buat nyampe sana. Saya yakin kalaupun kita nggak bisa bilang kita bentuk lah itu namanya mimpi kita. Berani bermimpi, berani terbang tinggi lah istilahnya. Jadi jangan cuman mimpi jadi juara daerah saja gitu. Jadi juara nasional aja jangan. Kalau nasional yang penting juga sih. Maksudnya kalau kita punya mimpi tinggi, paling tidak ya walaupun kita akan tidak nyampe gitu. Usahakan tetap nyampe. Tidak ada salahnya sudah bermimpi dan mengejar itu. Kita punya mimpi, orang bilang jangan mimpi tinggi-tinggi kalau jatuh sakit gitu. Enggak. Justru harus ya.
Harus bermimpi. Karena kalau pelatih kan tidak ada rentan waktu maksimal. Kita masih tua pun kita masih tetap bisa ngelatih ya. Iya, kalau Iya kita kan? ngomongin pelatih, cuman kalau kita ngomongin tentang atlet. Tentang atlet menyertai Iya. mimpi mereka sampai Karena setinggi itu. anak-anak takut bermimpi ya dia akan memotong sayapnya untuk Oh iya, tinggi. benar. Kenapa harus takut gitu? Mama bermimpi itu kan gratis. Iya. Cuman memang kita akan kecewa dengan hal itu kalau kita tahu kenyataan-kenyataan. Tetapi kalau kita mau bilang tentang mimpi, ya tetap kita akan tularkan ke generasi selanjutnya. Oke, itu keren banget. Iya. Mewujudkan. Keren banget. Generasi Baik. selanjutnya gitu. Kalau dari Mbak Kalau dari aku sudah diwakilkan sebenarnya oleh Mas Febri, tapi yang diulang adalah jangan pernah berhenti memberikan dedikasi yang full untuk para pelatih di luar sana. Otomatis kalau saya kan baru belumlah seorang pelatih yang profesional, masih baru di bidang itu, tapi dari awal memang yang harus kita pupuk adalah dedikasi kita sendiri sebagai seorang pelatih untuk para atlet. Kalau dari saya sendiri, semua tadi sudah diwakilkan, ya kan? Sudah diwakilkan dan sudah ada. Dan pesan dan kesan saya tuh klik like, comment, subscribe, share di seluruh Itu juga muka bumi penting, sampai di teman-teman. atas. Oke? Kami dari tim Keringatia mohon undur diri bersama Mas Febri di sini. Terima kasih sudah Thank you, berkunjung di Mas, tetap sini. semangat. Oh, sabar. Oke. Kita punya satu. Apa itu? ini Ada izin satu libur. masjid, Ini izin libur. masjid. Jadi, oh tadi ada tangan begini. Nah ini kita punya satu apa ya? Kenangan. Cendera mata Oh, cindera mata. dari Release Sport Center RSC. Extend GR ya. Ya, Teenager juga ya? Oh iya, teenager dong. Extend GR. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast ini. Kami akan kembali di segmen-segmen dan episode-episode yang gokil lainnya. Yang juga menarik. Yang berkaitan tentang keringat, basah-basah terus. Peace out. Dah. 1, 2, M to the C, back with another track. Temani ku susuri, tak lupa menesi my mind on that right street. Wah selalu teringat dari mana ku berasal. Hell House represent GYK City di mana tempatku terlahir. Salahkan jalan dari gang masuk gang, feeling blessed man. Saat susuri bentaran sungai rat makan, rolling, smoking. Tarik botol minum teler sampai pagi shit. Definisi dari young, dumb and broke. Todong-todong sana sini wadah macam cowboy. Homeboys they know I got my female crazy. Kadang terasa wavy, she wants to be my wifey. For the night she wants to ride like so wild. The style, the one and only I got. I like to hit and run and saying goodbye. Call me another night if you need another ride. Come on, feel the breeze on her face when I'm cruising. Feel the breeze on her face when I'm cruising. Come on, feel the breeze on her face when I'm cruising. Feel the breeze on her face when I'm cruising. Dari taksi ke bis, lari-lari kejar kereta 60 kilo. Tak pernah ku terasa passionate on a fight game. Kami cruising all day cause I'm grinding. 247 pulang balik. YKC solo, I'm going so great. Never lose a point, enjoying every stupid shit. Walau kadang terasa pahit, tapi tak pernah panik, masih asik santai. Nikmati apa yang ku minati, fokus pada tujuan. Tak pernah peduli orang-orang berlalu lalang di jalan yang ku lewati penuh cahaya terang. Ku nikmati proses tanpa protes, walau kadang sedikit kaku endo, making me relax man. Gee, I got the love from the street man, love from my homies gas terus. I never stop a head up.